Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan tentram, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan berbagai banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Apalagi kita kalau ya sebelum kita mulai ya mengingatkan sedikit dulu. Apalagi kalau kita ingat dengan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ya itu tidak bisa mendapatkan ketenangan, kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Jangankan untuk berkumpul di masjid, berkumpul dengan keluarganya aja sulit ya. Makanya saya kemarin harusnya ngisi itu Senin kemarin ya karena qadarullah ya, saya harus diberi amanah ya, berangkat sama Peduli Muslim dan Roja kemarin itu ya untuk menunjukkan kepedulian kita kepada kaum muslimin yang khususnya yang berada di Palestina. Jadi dakwah sunnah itu senantiasa peduli, Pak. Jangan dikira dakwah sunnah itu cuma ngaji doang gitu ya. Sering nih saya dengar dakwah sunnah itu fokusnya cuma ngaji aja gitu, kajian aja, nggak pernah peduli dengan saudaranya misalkan di Palestina. Kata siapa? Ya, saya di Peduli Muslim dari 2012 kurang lebih ya. Itu dari dulu ya, disadari ataupun disadari, diketahui ataupun tidak diketahui, dakwah sunnah senantiasa memperhatikan saudaranya dimanapun berada, di Thailand ya, di Burma ya, di Rohingya, di berbagai negara, pokoknya di Yaman kita peduli ya. Jadi jangan sampai selama ini muncul lagi isu-isu ini dakwah sunnah ini cuman pinternya ngaji doang, kata siapa? Tapi kita nggak pernah diekspos kayak orang-orang lain ya, ngapain gitu? Kita harus menunjukkan kekuatan kita di jalanan, ngapain? Yang penting itu aksi nyata kita, kan begitu? Itu yang paling penting ya. Nah itu ya yang harus kita ketahui ya. Tapi tujuan dari apa yang kita lakukan bukan tujuan untuk itu, bukan ya. Tujuannya ya untuk membantu kaum muslimin. Terserah diketahui ataupun tidak diketahui oleh orang lain, nggak masalah ya. Yang penting kita memiliki keimanan, yang bukti keimanan itu memiliki kepedulian kepada saudara kita yang sangat membutuhkan ya. Jangan pernah nyinyir, cukup mendoakan saja minimal gitu ya. Ini ngebantu enggak gitu ya, ngebantu enggak, kesana juga enggak, bisa nyinyir-nyinyir aja
Minimal kita bisa mendoakan lah. Kalau misalkan kita tidak bisa membantu dengan harta kita atau dengan jiwa kita. Nah, ini kenikmatan yang yang harus kita syukuri ya. Masih bisa bersyukur ya. Saya sebelum pulang itu duduk dengan salah satu syekh kita ya. Karena memang di sana itu ada beberapa ulama, beberapa syekh yang sering ke Indonesia, yang sering kita temani gitu ya. Terakhir itu 2021 saya menemani syekh-syekh yang berasal dari Palestina, yang murid-muridnya Syekh Al-Albani ya, murid-muridnya Syekh Ali Hasan ya. Itu salah satu dari mereka. Ketika saya mau pulang nih, sebelum malamnya dibombardir pas hari malam Ahad ya, saya kan ngobrol dulu nih sama syekhnya. Nih gimana nih, kita sebelum pulang tuh pengen kita ngobrol di Zoom. Meskipun kita dekat, kita nggak bisa ketemu kan begitu, karena kondisi. Udah nggak apa-apa lewat Zoom aja, terserah lah mau lewat Zoom apa lewat Google Meet, pokoknya kita berkumpul dulu lewat media sosial. Kemudian syekh yang sama saya ini dari awal itu beliau itu sambil berkaca-kaca, kayaknya ya Farid, kayaknya nggak mungkin kita untuk ngobrol di media sosial dengan teman-teman kita ini. Kenapa sih? Saya bilang lewat Zoom aja. Saya bilang ini sebelum diputus nih, sebelum diputus total, maksudnya sebelumnya diputus ya. Kata beliau, nggak mungkin ya saya untuk nelpon istri saya dari tadi ini nggak bisa. Beliau sama istrinya pisah, itu bukan pisah cerai maksudnya, karena kondisi. Ya kata beliau, ini saya nelpon sama istri saya ini nggak pernah nyambung, kalau nyambung pun nggak jelas. Dan kabar terakhir gimana? Saya bilang, keluarga antum gimana Syekh? Saya bilang, istri antum, anak-anak antum gimana? Beliau menceritakan anaknya 3 masih kecil dan yang lainnya. Beliau sambil sedih mengatakan, istri saya setiap malam pindahnya tidurnya itu pindah-pindah. Kadang di rumah saudaranya, di rumah saudarinya, di rumah kakeknya, di rumah ayahnya, di rumah orang tuanya, lalu di rumah saudaranya. Kenapa? Udah nggak ada tempat aman lagi untuk tidur itu padahal. Nah, kita selama ini sekarang di Indonesia ini bisa ketawa ketiwi gitu kan, bisa nongkrong, tapi kita nggak pernah ingat dengan saudara kita bagaimana kondisi mereka sekarang. Ya, siapa yang bisa peduli itu hanya orang yang betul-betul memiliki keimanan yang ada dalam dirinya. Siapa yang tidak ingat dengan mereka, itulah diantara orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dalam hatinya. Ya, orang yang memiliki keimanan pasti memiliki kepedulian kepada saudara kita yang berada di Palestina khususnya ya. Dan ini kita sudah tahu ya, semakin hari semakin bertambah gitu ya korban dari kaum muslimin ya, yang mereka tidak berdosa. Ini pelajaran untuk kita semuanya, bukan hanya sekedar membantu ya, tetapi pelajaran bagi kita bagaimana caranya kita bisa bersyukur dengan nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga aja. Itu sangat luar biasa. Makanya Nabi mengatakan apa? syarat Nabi yang mengatakan, syarat seseorang bahagia di dunia itu, man asbah minkum fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutun inda yaumihi ka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Syarat ente bahagia di dunia ini, kata Nabi mengatakan apa? Kalian bangun di pagi hari bisa berkumpul dengan keluargamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, bisa melihat senyum istrinya, anaknya, keluarganya yang lain. Ini adalah kenikmatan, ini tanda kebahagiaan dunia. Meskipun kalau seandainya kata Nabi SAW ente punya makanan untuk hari itu saja, ka'annahu hizat lahu dunya, tapi ente seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Dunia itu seolah-olah milik ente berdua. Nah, kadang kita nggak sadar dengan itu. Kapan kita akan sadar dengan itu? Kalau kenikmatan itu dicabut daripada diri kita masing-masing, baru kita sadar. Ini pelajaran untuk kita semuanya ya, dari apa peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina ya. Nanti kita berdoa bersama-sama ya, kunut nazilah ya.
Itu dianjurkan. Qunut nazilah itu bukan subuh aja, Pak. Itu setiap waktu. Mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, silakan aja. Ya, minimal kita bisa mendoakan mereka. Kalau kita tidak bisa, ya membantu dengan yang lainnya. Yaitu disunahkan. Mau zuhur juga boleh juga, Pak. Ya, qunut nazilah. Nanti kita ini ya, kita salat isya insyaallah. Tadinya sama salat maghrib. Qadarullah macet. Ya, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan beberapa hal yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan hidayah atau menjaga hidayah. Terkadang ya kalimat hidayah ini terdengar atau kita pahami itu kalimat biasa-biasa saja. Hidayah ya gitu aja, kan seperti itu. Dari mana kita tahu? Taunya adalah ketika kita sholat itu tidak betul-betul khusyuk ketika membaca itu. Ya, kita biasa-biasa saja. Ya ihdinas siratal mustaqim, sudah biasa saja membacanya. Kita tidak pernah begitu khusyuk membacanya, betul-betul mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak pernah sadar betapa mahalnya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah sadar betapa sulitnya hidayah yang bisa didapatkan oleh seseorang. Kita mungkin sekarang enak ya, lahir dalam keadaan Islam, ya kan? Lahir dalam keadaan Islam kita semuanya ini. Ya, tiba-tiba lahir ibu dan bapak kita seorang muslim, ya. Enggak sulit lagi. Beda dengan orang-orang dahulu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingin menyambut hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka harus melewati berbagai kesulitan, harus melewati berbagai ujian dan cobaan yang harus dialaminya. Meskipun taruhannya nyawa, keluarga, harta, kan kita tahu. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, saya ingat pasti kajian perdana di masjid ini. Ya, dulu belum dicat ya, masih ingat saya. Itu menjelaskan apa? Tentang hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dulu temanya itu apa? Siap ditinggalkan dan siap meninggalkan. Kok ada orang bisa seperti itu, kenapa? Dia mau meninggalkan hartanya, dia mau meninggalkan kekayaannya sekalipun, bahkan dia siap mengorbankan nyawanya agar bisa hijrah dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini ya, kajian banyak nih di mana-mana. Ya, mau offline mau online, tapi ya Allah, berat sekali kaki ini untuk melangkahnya. Kita terlalu pede dengan hidayah yang kita dapatkan. Asal kita sudah ngaji sunnah, kayaknya kita merasa aman aja gitu. Asal kita nggak melakukan kesyirikan, kayaknya kita sudah aman aja. Kan banyak yang seperti itu. Yang penting sudah hijrah gitu, sudah ngaji sama salah satu ustadz, ya sudah, dia sudah, kalau bahasa gaulnya, sudah berada di zona nyaman di situ. Nggak mau lagi dia berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan yang ada dirinya. Kenapa? Karena dia nggak sadar betapa mahalnya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu hidayah mahal? Kita tahu ya, kisah yang sangat masyhur. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya hampir tahu. Siapa pamannya, Pak? Abu Bakar Siddiq. Ini keliru, Pak. Apa namanya? Kemarin saya pas umroh kemarin, ya. Ada salah satu jamaah ngaji saya, bukan jamaah umroh, jamaah ngaji saya. Memang beliau qadarullah pas umroh nggak sama kita gitu. Dia datang ke hotel saya itu. Maksudnya saya ajak ke hotel kita itu ngobrol. Aduh Ustadz, mudah-mudahan umroh saya diterima katanya. Emang kenapa? Saya bilang, antum ngedoa kayak gitu? Saya bilang, saya juga Ustadz sebetulnya masih awam gitu, tapi perasaan nggak awam-awam banget gitu. Emang kenapa? Saya bilang,
saya tadi habis city tour katanya, ya apa namanya, ziarah ke tempat-tempat bersejarah itu ya. Kemana? Ke Gua Thur. Terus gimana? Emang kenapa? Saya bilang, tadi Ustadz Mutawifnya menjelaskan katanya, Gua Thur ini tempat persembunyian Rasulullah sebelum hijrah. Ya emang betul, saya bilang. Enggak, bukan, belum sampai di situ Ustadz. Terus gimana? Nah, Nabi itu apa namanya, berdiam diri dulu di gua tersebut sebelum hijrah bersama pamannya. Masa bilang pamannya? Iya. Udah gitu dia bilangnya apa? Bersama pamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Sampai segitunya ada orang yang seperti itu. Jangan sampai jamaah di sini pas ditanya, ya pamannya Nabi itu siapa? Kalau Abu Jahal pamannya bukan? Hah? Kalau Abu Lahab pamannya, ya kan? Abu Lahab pamannya. Tapi ada pamannya yang sangat dekat yang sering kita kenal, siapa? Abu Thalib. Coba kurang gimana pengorbanannya Abu Thalib. Ya, sampai Rasulullah ada yang menghina saja Abu Thalib itu marah. Berapa kali lobi-lobi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin supaya bisa menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka memiliki kebencian ingin menumpahkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pamannya ketika itu tidak membela? Membela. Bahkan pamannya tahu apa yang akan terjadi ketika Rasulullah tidak mau menghentikan dakwahnya. Ya, membela. Bahkan orang-orang kafir Quraisy takut. Meskipun mengganggu, jadi agak sedikit segan sama siapa? Sama Abu Thalib. Untuk mengganggu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba pengorbanannya sampai di mana? Bahkan sayangnya Abu Thalib itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sayang daripada kepada anak-anaknya. Dilindungi oleh pamannya. Tapi apakah ketika dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu senantiasa membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedoliman orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika itu, apakah menjadikan Abu Thalib menjadi seorang muslim? Enggak jadi. Ini hidupnya di zaman Rasulullah, pamannya lagi. Sampai ketika meninggalnya saja Rasulullah berada di sampingnya mengucapkan kalimat la ilaha, ini akan menyelamatkanmu. Kapan? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah itu terjadi? Enggak jadi. Padahal yang nasihatinnya Nabi, yang menyuruh mengucapkan kalimat itu Nabi, hidup di zaman Rasulullah, keponakannya lagi. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah peristiwa itu? Kenapa? Karena ada hikmahnya untuk menunjukkan kalau hidayah itu mahal. Makanya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ini wahai Muhammad, atau kita semuanya ini, innaka la tahdi man ahbabta, kalian tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Enggak bakalan bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, kalimat Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang bisa dikehendaki, ini menunjukkan dalil betapa mahalnya hidayah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kalau hidayah itu murah, kalau hidayah itu mudah didapatkan, maka Allah tidak akan mengatakan sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini harus paham dulu, harus tahu dulu, supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita bisa betul-betul menjaga hidayah yang selama ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa menjaganya? Ketika tahu sesuatu itu adalah memiliki harga. Kan begitu. Kita memiliki motor yang bagus, HP yang bagus gitu kan, mobil yang bagus, apapun fasilitas dunia yang bagus, pasti akan kita jaga kalau tahu itu mahal, kan begitu. Ya, tapi kalau orang yang nggak pernah bersyukur, nggak tahu itu mahal, ya sudah, dia nggak pernah merasakan betapa berharganya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam, kurang lembut apa beliau menasihati bapaknya.
Kan kita tahu, ya, bapaknya Ibrahim itu dinasihati dengan cara yang paling baik. Meskipun Ibrahim ketika itu diusir, ya, kan diusir, kamu udahlah, kamu nggak usah tinggal di tempat ini lagi kalau kamu seandainya tidak bisa meninggalkan apa yang kamu yakini. Tapi dengan kesabaran Ibrahim alaihissalam, dengan cara dakwah yang disampaikan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, apakah menjadikan ayahnya wafat di atas musim? Enggak. Padahal anaknya Nabi, coba. Ada yang keponakannya Nabi, ini apa? Anaknya Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah memberikan hidayah? Enggak. Ini menunjukkan apa? Allah memberikan peristiwa seperti itu menunjukkan kepada kita kalau hidayah itu mahal, bukan sesuatu yang mudah. Ya, coba kalau seandainya kita sekarang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bertemu di tempat ini. Ya, bisa jadi mungkin di antara kita ada yang sedang mabuk-mabukan, ada yang sedang berzina, ada yang sedang merampok, bahkan ada yang sudah meninggal di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Ini tidak akan pernah terjadi kecuali adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang sangat indah yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, ya, Nabi itu kan mengeluarkan beberapa kalimat, ya. Di antara kalimat indah yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kalau seandainya bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan melakukan, bahkan tidak akan pernah bersedekah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin tahu, ya, di masjid ada ngaji, ya. Bahkan sekarang mah sudah flyer, ya. Banyak poster atau flyer hadis gitu kan. Banyak orang cuman baca gini aja. Udah lewat aja. Atau cuman ngintip di status saja. Oh, statusnya ini. Ya kan? Banyak yang kayak gitu, banyak. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan hidayah itu begitu mahal. Hidayah itu kita butuhkan bukan hanya sekedar kita dalam keadaan menyimpang saja, enggak. Ya, makanya para ulama di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan kepada kita semuanya, hidayah itu pertama, itu dibutuhkan dikala seseorang berada dalam kesesatan supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah dia kembali ke jalan Allah, apakah dia setelah kembali hijrah ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia tidak membutuhkan hidayah? Dia juga masih membutuhkan. Makanya kita jangan pernah merasa aman dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin dulu kita ahli maksiat. Ya sudahlah, yang penting saya sudah hijrah aja. Alhamdulillah gitu. Sudah hijrah aja alhamdulillah. Enggak cukup di situ. Ya, setelah hijrah pun kita membutuhkan hidayah. Hidayahnya apa? Supaya kita diistiqomahkan ketika kita sudah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim yang lainnya, ya, dan yang lainnya, di situ kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca sebuah doa. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Atau riwayat lain Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, ada juga. Dalam riwayat Muslim ini salah satunya apa? Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Apa? Kenapa Nabi memerintahkan itu? Memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, yaitu apa? Bimbingan dan apa? Dan pengajaran alias ilmu. Siapa yang menjelaskannya? Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kemudian di situ dikatakan apa? Wassadad. Kenapa meminta kebenaran? Artinya, maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lainnya, maksudnya adalah kita selain meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah taufik yang bisa membimbing kita dengan pengetahuan kita, dengan ilmu agama kita.
Kemudian apa? Meminta kepada Allah untuk diberikan kebenaran. Maksudnya apa? Diistiqomahkan di atas kebenaran ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah. Dan ini membutuhkan hidayah. Ya, tidak hanya hijrah aja, enggak, sudah hijrah pun butuh hidayah. Untuk apa? Supaya kita bisa istiqomah. Ya, banyak orang yang sudah hijrah, akhirnya apa? Enggak istiqomah. Akhirnya apa? Istirahat. Ya enggak? Ngaji enggak, ibadah juga istirahat, enggak istiqomah lagi. Kenapa? Ya karena dia sudah merasa pede, kan begitu. Oh, enggak apa-apa, yang penting sudah hijrah, ya santai aja. Kata siapa? Ya, nah makanya inilah menunjukkan apa? Betapa pentingnya hidayah. Apakah sudah hijrah? Meminta hidayah supaya diistiqomahkan di atas kebenaran, cukup di situ? Enggak juga, kata Imam Ibnul Qayyim. Butuh apa lagi? Butuh hidayah lagi. Untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran. Ya, betapa banyak orang yang sudah hijrah tapi mereka masih belum mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mereka belum mengetahui syariat ini secara terperinci. Mereka hanya mengetahui secara global aja, umum saja. Makanya apa? Sudah hijrah pun butuh lagi hidayah apa? Supaya kita bisa dimudahkan untuk apa? Untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Apakah sampai di situ? Enggak juga. Sudah kita dapat ilmu, sudah kita mendapatkan pemahaman tentang Islam, kita juga membutuhkan hidayah yang lainnya. Yaitu apa? Hidayah supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya, banyak hafalan kita kurang, apa lagi? Ngaji iya gitu kan, di majelis ilmu. Belajar sudah, ya kan? Kenal sama ustadz juga iya, kan begitu. Apakah itu lantas dia bisa mengamalkan ilmunya? Belum tentu. Sekelas ustadz pun, sekelas kiai pun, meskipun dia mengetahui, belum tentu dia bisa mengamalkannya secara menyeluruh. Dan kapan itu bisa mendapatkannya? Itu tidak pernah bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini untuk menunjukkan apa? Betapa pentingnya hidayah. Ya, kalau enggak penting, enggak mungkin Allah itu memerintahkan kepada kita sehari berapa kali baca Al-Fatihah. Berapa kali? Yang bisa jawab, oh tadi ada gerobaknya atau hilang tadi. Ya, yang bisa jawab ya semoga Allah mendapatkan hidayah untuk bisa mengamalkannya. Sehari berapa kali kita meminta hidayah ini? Berapa kali? 17 kali itu kalau wajibnya aja, kan begitu, belum sama sunnahnya, ya kan? Belum tahajudnya, qobliyahnya, ba'diyah. Coba bayangkan. Kenapa Allah memberitakan hidayah? Ini menunjukkan pentingnya kita mendapatkan hidayah. Karena kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan ini kecuali atas hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia, Ustadz kenapa sih kita kan udah Islam nih, udah ngaji juga padahal, tapi kenapa kita untuk tetap untuk mendoa ihdinas siratal mustaqim, padahal kita sudah menjadi muslim gitu loh. Kan ada yang seperti itu. Ada itu orang-orang apa? Orang-orang liberal gitu ya. Orang-orang yang malas ibadah, yang senantiasa pembenaran, itu hidupnya itu banyak pembenaran aja. Ya ngapain kita banyak, kita kan udah Islam, berarti ente itu suudon sama Allah. Ada nggak gitu? Ente suudon sama Allah, ngapain kita minta dia sudah jadi Islam? Padahal kalau dia betul-betul membaca tafsirnya, para ulama mengatakan hidayah di situ jelas betul. Yang pertama, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk orang-orang yang menyimpang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu juga untuk apa? Untuk meminta kepada Allah yang udah dia mendapatkan hidayah supaya dia istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa? Inilah pentingnya sebelum kita tahu bagaimana cara menjaganya, ya kita juga harus menghargai juga hidayahnya. Supaya apa? Supaya kita bersyukur atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau kan menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid agar supaya, atau tips ya, beliau itu kenapa sih
kita itu harus sadar dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hidayah atau nikmat yang kita dapatkan adalah nikmat Islam. Ya, banyak di antara kaum muslimin ini, miliaran manusia, nggak tahu lah jumlah manusia di dunia ini berapa. Ya, banyak mereka yang belum beribadah kepada Allah, masih melakukan kesyirikan kepada Allah, masih nggak mau sholat. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan untuk bisa ke masjid, untuk bisa ngaji, ya, untuk bisa belajar, untuk bisa bersilaturahmi. Supaya apa? Supaya kita sadar kalau niat atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu adalah mahal yang wajib harus kita syukuri. Dari mana kita tahu? Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, itu dalam bab nikmat itu dijelaskan kalau punya terjemahannya, ya. Beliau mengatakan Allah itu kalau ingin menyempurnakan kenikmatan seseorang, ya artinya kan kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Bagaimana caranya Allah itu ingin memberikan kenikmatan yang sempurna kepada seorang hambanya? Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan caranya adalah orang tersebut dia sadar atas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, kita sadar dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menuntut ilmu, nikmat berteman dengan orang-orang yang mengenali sunnah, yang memahami agama Islam ini dengan baik. Kenapa Imam Ibnul Qayyim ini mengatakan kunci yang paling utama atau diantara yang paling utama, Allah ingin menyempurnakan kenikmatan seseorang itu dengan sadar. Kenapa? Ternyata ada beberapa alasannya. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang tersebut sadar dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sadar inilah yang akan mengikat kenikmatan yang ada pada diri kita, kemudian Allah menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Artinya kalau kita sadar dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, kita sadar dengan nikmat itu, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hidayah itu akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan memudahkan untuk mendapatkan hidayah-hidayah yang lainnya. Kapan? Ketika kita sadar betapa berharganya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua nih, kenapa harus sadar, kata Imam Ibnul Qayyim, selain mengikat kemudian menambahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya, nah bisa jadi, ya mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di hadir ini, ibu-ibu juga dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bisa jadi ini karena rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau dia sadar dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling besar adalah hidayah Islam. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, maka orang tersebut akan diberikan kemampuan. Untuk apa? Untuk bisa melihat sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, dan dia bisa melihat sesuatu yang bisa mendatangkan mandorot pada dirinya. Artinya apa? Sadar dulu sebelum kita menjaga. Gak mungkin kita bisa menjaga hidayah yang selama ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita pun tidak sadar betapa berharganya hidayah yang diberikan oleh Allah. Secara tidak sadar, orang yang sadar dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, berharganya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tidak sadar dia juga secara otomatis menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Allah menjaganya, menguatkan akidahnya, membukakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan dia akan bisa sadar mana melihat yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Dan semuanya membutuhkan hidayah. Nah, karena hidayah ini penting, maka kita harus bisa menjaganya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Ya, kalau cara menjaganya memang banyak, ya. Bisalah kita daurah kayak kemarin ketika apa itu? Pengurusan jenazah. Sekarang pengurusan hidayah sampai jam 10 malam, siap? Saya juga nggak siap, ya. Ya. Tapi memang, ya,
Kenapa kita harus menjaga? Karena kan kita tahu hidayah ini kadang bisa dicabut, bisa hilang dan yang lainnya kan begitu. Ya tadi juga kita tahu ya, Abu Thalib pamannya Rasulullah saja gak bisa mendapatkan hidayah. Bapaknya Ibrahim anaknya Nabi gak bisa juga. Terus siapa lagi Nabi yang keluarganya gak bisa mendapatkan hidayah? Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Itu dakwahnya itu Pak, kurang lebih 950 tahun coba dakwah itu. Dakwah 950 tahun, pengikutnya hanya sedikit aja, nggak banyak. Dan ini juga motivasi untuk kita. Kebenaran itu tidak selalu harus banyak. Kadang kita ya mengajinya saeutik ngilu nu loba jigana nu loba mah gitu ya, apalagi rame gitu ya. Pas lobanya ya banyak hiburannya gitu ya, sambil HP-nya dinyala-nyala gitu. Ya ini ngaji jigana mah nu benar, kan ada yang seperti itu. Ya, padahal ukuran al-haq itu bukan sebenarnya, buktinya Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, pengikutnya hanya sedikit aja. Enggak ada yang HP-nya dinyalain gitu-gitu sambil dilamel-lamel, enggak ada apa di situ. Ya, nah, Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi atau rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah beliau bisa memberikan hidayah kepada istrinya? Enggak juga. Anaknya enggak juga. Padahal apa, ketika itu Nabi Nuh alaihissalam membujuk keluarganya, di antaranya anaknya, untuk mengikuti jejaknya bapaknya, tapi nggak mau karena hidayah nggak sampai kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam berdakwah, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bisa membawa istrinya kepada siapa? Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah jadi pendukung siapa? Pendukung LGBT. Bukan pelaku ini pendukung LGBT, dan itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan anggap kita ini bukan pelaku LGBT tapi mendukung, itu sama mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh istri Lut alaihissalam. Enggak melakukan LGBT, enggak, tapi cuma nuduhkan aja. Apalagi kita nge-like gitu yang LGBT gitu, dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah? Enggak bisa. Kenapa? Karena menunjukkan hidayah itu sangat mahal. Ya, kalau kita tahu hidayah mahal, terus kita juga pengen tahu ya ciri-ciri hidayah kita itu dicabut atau enggaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskannya. Ya. Nah, ada tanda-tanda yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antara tanda kalau hidayah kita betul-betul dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah petunjuk untuk sholat isya. Hidayah loh Pak, ini secara bahasa petunjuk. Sholat dulu ya. Nah kita dilanjut insyaallah. Masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrul ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Tadi kita sudah menjelaskan dari beberapa atau di antara yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang mahalnya atau berharganya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya tadi juga Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid ya bahwasanya agar supaya hidayah kita itu betul-betul terjaga, di antara kuncinya adalah kita mensyukuri atas hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sadar bahwasanya itu adalah sesuatu yang mahal. Sadar bahwasanya hidayah itu tidak semua bisa mendapatkannya, dan sadar bahwasanya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau kita sadar dengan itu, maka itu secara otomatis memang di antara cara yang dijelaskan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala agar kita betul-betul dijaga hidayah kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun meskipun kita tahu hidayah itu sangat mahal, kenapa kita harus menjaganya? Karena ada momen hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu ciri seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 125 dan ayat-ayat yang lainnya. Di situ secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya, "Wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, dia akan merasa nyaman, merasa tentram dengan berbagai syariat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan nyaman dengan Islam ini. Apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang, dia terima dengan lapang dada. Itu tanda seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ditegaskan lagi dalam surat An-Nisa yang mungkin semuanya kita hafal, yang sering ustadz-ustadz yang lain juga menjelaskan. Dalam surat An-Nisa ayat 65 secara tegas menjelaskan kepada kita semuanya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Bukan tanda seseorang lagi mendapatkan hidayah, dia tanda beriman kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Fala wa rabbika," demi Tuhanmu, bahwasanya engkau itu tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ya, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai kamu Muhammad memutuskan semua perkara dan mereka menerimanya dengan lapang dada. Nah, kalau selama ini kita tidak pernah merasakan lapang dada dengan syariat yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan berbagai alasan kita menolaknya, dalil-dalil Al-Quran kita jelaskan, dari Sunnah kita jelaskan, penjelasan para ulama kita jelaskan, namun dia masih menolak dan tidak pernah merasa lapang dada, itu justru tanda hidayah seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak akan pernah merasa nyaman. Tapi bagaimana Ustaz kalau seandainya ada seseorang, ini kita jelaskan nih, ini haram, ini nggak boleh. Dia tahu itu haram, dia tahu itu nggak boleh, dilarang dalam syariat Islam, dia tahu, tetapi dia belum bisa meninggalkannya, alias proses untuk meninggalkannya. Maka para ulama menjelaskan dia mendapatkan sedikit hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu bukan sebagai dalil. Nggak apa-apa, no penting mah saya mah yakin eta haram, nggak bisa. Kalau terus-terusan seperti itu, apa? Itulah yang menjadikan apa? Seseorang akan terjerumus apa? Terjerumus dosa yang lebih dalam. Kenapa? Karena dia menyepelekan dosa yang dia lakukan. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya Allah akan mencabut hidayahnya. Makanya apa? Hal yang pertama kali kita lapang dada apa enggak dengan syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW, lapang dada apa enggak? Ini udah enggak lapang dada, ngejek lagi syariatnya. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang seperti itu, Pak. Kita jelasin nih loh, enggak boleh, enggak boleh. Dia malah ngejek. Itu kan zaman Nabi, zaman sekarang enggak. Ya udah, ente hajina naik onta kan begitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Ente enggak usah pakai HP gitu. Ini zaman, itu kan zaman Nabi. Nah, itu orang yang enggak paham dengan syariat. Ya. Nggak paham dengan syariat. Artinya apa? Kalau kita betul-betul ya berada di jalan Rasulullah SAW, betul-betul di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, pokoknya apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dia menerima dengan lapang dada dan dia tidak sedikit pun menolak apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita masih menolak, berbanyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Justru Allah ingin mencabut hidayah yang ada pada diri kita masing-masing, sadari ataupun tidak disadari. Ya. Yang kedua, ciri orang ya yang dia betul-betul hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu, di antara hal yang paling utama,
itu adalah ketika dia mendapatkan musibah atau dia tidak pernah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian kerjaan, ngeluh, nggak ridho. Di ujian kehidupan sama ya, banyak mencela gitu ya. Pokoknya banyak nggak ridhonya. Kalau kita selama ini nggak pernah ridho dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, sering mengeluh dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara cacatnya hidayah seseorang, diantara tanda Allah ingin mencabut hidayah pada diri seseorang. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surat At-Taghabun ayat 11. Di situ kan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada diri kita semuanya. Ma asaba min musibatin illa biidni. Setiap ujian dan cobaan yang menimpa kalian itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa dia yakin setiap ujian, setiap apapun yang kita alami itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Akan memberikan petunjuk, ketenangan dalam dirinya. Kapan? Kalau dia sadar beriman kepada Allah dan dia ridho terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah inilah pentingnya kenapa kita harus belajar akidah. Kenapa harus belajar tauhid? Karena nggak mungkin orang itu bisa beriman dengan takdir Allah kalau kita nggak pernah belajar tauhid. Nggak mungkin kita akan ridho dengan apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah kalau kita semuanya nggak pernah belajar tauhid. Ya, kenapa? Karena puncak dari keimanan, rukun iman yang kita kenal ini, puncak dari keimanan itu apa? Kita memiliki ridho dan tawakal kepada Allah. Nggak mungkin bisa ridho, nggak mungkin bisa tawakal kecuali apa? Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan dia mempelajari tentang akidah. Makanya dakwah Rasulullah dimulai dengan tauhid. Kenapa? Karena itulah solusi kehidupan kita masing-masing. Ya, itu diantara penjelasan para ulama, diantara tanda ya kalau hidayah seseorang itu sudah dicabut, nggak ada rasa nyaman lagi. Yang ketiga, diantara tanda hidayah seseorang dicabut itu apa? Dia tidak pernah merasa dosa kalau melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, ada orang saking sering yang melakukan kemaksiatan udah biasa aja. Dia nggak ada beban lagi untuk melakukan, biasa aja gitu. Nggak ngerasa dosa, ya, nggak ngerasa bersalah dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, bahkan apa? Bukan hanya sekedar hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang seperti itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala mematikan hatinya. Dari mana kita tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ketika dosa dan kemaksiatan semakin dilakukan oleh seseorang, semakin hitam hatinya, la yarifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kal kauzi mujakhiyan la yarifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang sudah terbiasa dengan dosanya, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa dirinya bermaksiat padahal dia melakukan kemaksiatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kal kauzi mujakhiyan la yarifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Itu hatinya itu seperti gayung yang terbalik. Mau diomongin kayak gimana pun gak bakalan ngaruh. Ya. Gayung kan lubangnya satu ya. Kalau dibalikan kira-kira air masuk apa enggak? Gak mungkin. Nah, orang yang menyepelekan dosa dan kemaksiatan, ya pokoknya menganggap remeh dosa dan kemaksiatan, gak merasa bersalah, nah itu diantara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayahnya dan dia termasuk orang yang dimatikan hatinya. Kalau sudah dimatikan hatinya apa? Dia nggak pernah tahu mana yang hak, dia nggak pernah tahu mana yang batil. Kalaupun tahu, dia mencampur adukan diantara hak dan kebatilan. Pokoknya terserahlah, nu penting mah beunghar we, rek halal rek haram, kan ada yang seperti itu. Ada berbagai cara dia lakukan. Bisa jadi justru apa? Bisa jadi itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah pada diri seseorang. Ya, makanya apa? Solusinya, kalau kita betul-betul ingin dijaga hidayah kita, selain tadi yang dijelaskan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maka diantara solusi yang paling utama, kita senantiasa bergantung kepada Allah. Jangan hanya bergantung kepada, wah saya mampu insya Allah. Kan ada yang seperti itu.
nih kalau bisa nih ente jangan ngumpul lagi sama orang itu. Insya Allah Ustadz saya bisa membentengi nih. Masya Allah. Ya insya Allah saya bisa mewarnai. Kata siapa? Nggak ada yang bisa menjamin kita bisa mewarnai. Justru bisa jadi kita terwarnai. Ya, nggak ada yang bisa menjamin kita bisa mengajak orang lain kebaikan, nggak bisa. Bahkan kita tahu sebuah peribahasa orang Arab mengatakan apa? As-sahib sahib. Pakai sod ya, as-sahib sahib pakai sin. Artinya apa? Teman itu menarikmu. Kalau kita berteman dengan ahli maksiat, lama-lama kamu akan tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kalau kamu berteman dengan lingkungan yang di situ adalah orang-orang yang dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka Allah juga akan menarik kita kapan untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Jangan pernah kita bergantung atau menggantungkan kepada diri kita sendiri. Nabi SAW itu ditanya oleh Ummu Salamah, itu sekelas Nabi, sekelas Rasul yang akan membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Ummu Salamah, kalau bahasa bebasnya, kamu tuh kenapa sih ya Rasulullah ngedoa terus ya muqallibal qulub gitu? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taati. Kenapa doa itu terus? Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya apa? Nabi mengatakan kepada kita, hati seseorang itu apa? Baina asabi min asabi ar-Rahman, antara dua jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kehendak kapan kita akan disesatkan dan kapan kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau seandainya kita berada di lingkungan orang-orang kafir, kalau Allah sudah memutuskan untuk memberikan hidayah, Allah akan memberikannya. Hatta kita berada di lingkungan orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah, pasti Allah tidak akan memberikannya. Kita tahu orang-orang munafikin di zaman Rasulullah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin, orang-orang yang memiliki kebencian kepada kaum muslimin sampai saat ini. Mereka hidupnya di zaman apa? Maka mereka juga hidup di zaman Rasulullah. Di Madinah sama Rasulullah SAW diusir. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ikut bersama Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah, ngumpul dengan orang-orang yang beriman. Ikut perang Badar, meskipun di tengah perjalanan dia kabur karena munafik. Ya, apakah mereka mendapatkan hidayah dari Allah? Enggak ada. Makanya apa? Jangan pernah bergantung kepada diri sendiri. Jangan pernah merasa diri ini bisa. Maka apa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, untuk menjaga hidayah kita itu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling kita sadari itu apa? Kita mengingat diri, menyadari bahwasanya kebaikan dan keburukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar hidayah datangnya dari Allah, yang nyebutnya juga Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada penghinaan untuk memohon hidayah kepada Allah. Kalau dia sadar bahwasanya Allah berhak kapanpun mencabut hidayah, maka disitulah seseorang ada permohonan merendahkan diri kepada Allah untuk menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa pede. Jangan pernah merasa berada di zona nyaman karena sudah ngaji. Kita enggak tahu, enggak ada yang menjamin kita hidup kita akan senantiasa istiqomah. Enggak ada yang menjamin kita wafat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu orang-orang terdahulu, ya, yang mereka bagaimana pengorbanannya, banyak di antara mereka juga yang mereka akhirnya apa? Wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusi yang kedua, ya, hal yang paling penting, ya, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, barusan kita singgung, yaitu adalah jangan pernah kita mempelajari tentang akidah alias tauhid. Ya, banyak dulu beberapa tahun yang silam, ya, kalau kita ajak ngaji tauhid itu jangan dulu Ustaz, yang penting resep ngaji heula gitu. Ya, ada yang seperti itu. Dulu ketika tahun berapalah gitu ya, ketika badai hijrah ini, Masya Allah luar biasa, sebelum Covid ya, kurang lebih 2018 atau 17 ya, yang musim rame-ramenya hijrah tuh. Ya, saya banyak beberapa jamaah atau beberapa yang ngaji sama saya sekarang kembali lagi ke asalnya. Ya, karena ketika diajak ngaji akidah itu langsung,
wah tuh eta mah kajian berat, ya kan? Wah berat eta. Pas denger misalkan usul salsah, wah eta mah lain kitab ecek-ecek. Ente tahu nggak di Arab itu pelajaran SD itu? Siapa yang memberatkan mempelajari tauhid? Setan itu. Supaya akidah kita nggak lurus, supaya kita nggak istiqomah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Muhammad menjelaskan secara tegas kepada kita semuanya? Siapa itu? Orang-orang itu akan ada orang yang diistiqomahkan di atas kalimat la ilaha illallah. Mereka siapa? Mereka yang betul-betul memiliki akidah yang benar, dan itu tidak bisa diraih kecuali dia hadiri majelis ilmu. Mempelajari akidah dengan baik itu yang akan menjadikan apa? Menjaga hidayah kita dan kita senantiasa istiqomah. Akhirnya apa? Kalau kita nggak belajar akidah, ngajinya cuman seru-seruan aja. No penting mah gaulna gitu ya. No penting mah apa namanya itu? Circle, gitu ya. Padahal kosong, nggak ada ilmunya. Kenapa? Karena nggak pernah disisipin yang bagaimana caranya kita mengenal Allah, bagaimana caranya menjaga keimanan kita, bagaimana caranya menjaga akidah kita. Bukan menjaga, ya ada sebagian, yuk kita harus menjaga iman. Justru apa? Dia memiliki apa? Pembenaran-pembenaran yang lainnya. Kita mah nggak usah berat-berat, yang penting manhaj kita adalah manhaj gaul. Gak ada manhaj gaul dalam Islam ini. Ya, manhaj yang ada dalam Islam manhajnya Rasulullah SAW, yang dia betul-betul mau ridho, mau ikhlas, lapang dada setiap syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nanti yang dapat kita cuman gaulnya aja, ngajinya nggak ada. Dan ini yang harus kita tanamkan. Yang kedua adalah mempelajari akidah dengan benar. Kan sekarang ada malam Kamis, malam Jumat sama Ustaz Dadan hafizahullah taala. Ya kita pelajari itu. Ya supaya apa? Supaya tadi kan kita ada orang yang dia sudah hijrah, sudah ngaji gitu ya, tetapi dia belum bisa betul-betul membedakan mana yang hak, mana yang batil. Belum bisa memiliki kekuatan untuk bisa melakukan amalan yang dia ketahui. Nah, dari mana itu tahunya? Dari mana kita bisa melakukannya selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya penguatan akidah yang ada pada diri kita masing-masing. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hidayah kita ini masih lemah, iman kita ini masih lemah. Kalau apa? Kalau kita sudah hijrah, pas dijelaskan tentang sesuatu, kita masih ragu untuk melakukannya atau mengamalkannya. Berarti itu belum kuat akidahnya, Pak. Ya, karena kalau akidah sudah kuat, ya, dulu Nabi SAW kan kita tahu dakwah di Mekah berapa tahun? 7 tahun apa 4 tahun? 10 tahun ya. Atau sebagian 13 tahun ya, 10 tahun. Ya, itu apa yang dilakukan Nabi SAW? Itu dakwah tauhid, nggak ada yang lainnya. Ya, bagaimana mengokohkan keimanan seseorang? Apa hasilnya? Hasilnya ketika di Madinah, ketika Nabi SAW mengharamkan minum-minuman keras, ya minum-minuman yang memabukkan atau alkohol, nggak ada seorang pun sahabat kecuali mereka menumpahkan air minumannya di hadapan Nabi SAW. Nggak ada yang nolak. Tapi kan Nabi cuma sedikit, nggak ada. Kenapa para sahabat melakukan seperti itu? Kenapa Rasulullah mendakwahkan sebagian syariat atau hampir kebanyakan syariat di Madinah? Kenapa? Karena keimanannya sudah kuat, akidahnya sudah kokoh. Ketika dijelaskan ini halal, ini haram, maka mereka secara lapang dada menerima apapun yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan Allah menambahkan hidayah, bahkan menambahkan keimanan yang ada dalam hatinya. Itu semuanya kembali ke akidah. Ya, kalau kita masih malas-malasan, ya kurang berarti akidah kita ya. Mau sholat malam, aduh, lihat jam kayak setengah jam deh gitu ya. Tunggu nama pas bangun-bangun saudara setengah genep gitu ya. Ada yang kayak gitu banyak ya. Banyak lah 5 menit deh ya gitu ya. Terus pas 5 menit di alarm colek deh 3 menit deh gitu. Tunggu nama sholat bablas gitu ya. Itu semuanya kembali kepada akidah. Yang ketiga, di antara penjelasan para ulama ya, agar betul-betul kita bisa menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kepada kita semuanya, ya jelas tentunya adalah kita mengikuti apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Thaha ayat 123 atau 123, itu kan dijelaskan secara tegas. Orang yang ingin betul-betul berada di atas hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di situ apa? Fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kalau seandainya mereka mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, berada di atas ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala, di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Bahkan apa? Ditegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ayat ini menjelaskan apa? Selain perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga sekaligus ayat perintah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Allah yang memerintahkannya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi. Kata Allah mengatakan, kalau mereka ini, ya kita ini nih, amanu, ya, mereka atau kita ini beriman sebagaimana kalian beriman, itu adalah para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad ihtadaw, maka mereka berada di atas hidayah dan petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau mereka berlepas dari kedua-duanya, atau mereka memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus soleh, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka berada di persimpangan alias perpecahan. Ya, artinya apa? Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa betul-betul menjaga hidayah kita. Ya, Allah memudahkan atau memberikan keistiqomahan kita, ya, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan yang keempat, yang terakhir di antaranya, yaitu adalah jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Ya, kan tadi sudah disinggung, ya, ada orang yang sudah hijrah, pokoknya mah ya udah ngaji, tetapi dia senantiasa meninggalkan majelis ilmu. Yang penting mah udah kenal we jeung ustadna gitu ya. Ngaji mah kumangke, ada yang kayak gitu. Yang penting asal kenal dengan ustad, dia belajar enggak. Cuman ngikut-ngikut ustad aja. Tapi dia belajar enggak. Nah ini nauzubillah min dzalik, kita jangan menjadi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul senantiasa berada di atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kelima, 6, ke-7, 8, 9, 10, insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan. Ya sebetulnya ya, saya hari ini juga nggak bisa ngisi sebetulnya. Saya udah ngobrol sama Pak Heri ya. Saya kan harusnya itu pulang dari sana itu hari Kamis. Tiket pesawat itu hari Kamis. Karena memang ada satu dan lain hal yang harus kita selesaikan terkait amanah dengan orang-orang Palestina, akhirnya diundur. Jadi saya pulang hari Sabtu. Pokoknya hari Ahad tengah malam itu saya udah sampai di sini. Itu sebelumnya itu minta lagi, Ustadz kayaknya harus diperpanjang. Saya sudah siap, ya sudah, kalau memang harus diperpanjang, bahkan saya sudah siap kalau seandainya pun saya nggak pulang nggak masalah. Ya, kan ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipertanggungjawabkan di mana kepedulian kita kepada mereka. Peristiwa di Palestina itu, ya, memang tidak akan pernah damai sampai kapanpun. Orang Yahudi sampai kapanpun akan membenci kaum muslim, nggak ada kata damai, dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka memiliki kebencian kepada kaum muslimin. Ya, dari mana tahu ya? Sirah sudah sampai mana? Di sini Sirah sudah sampai Islam Umar ya, berarti belum hijrah ke Madinah, belum. Itu ya, ketika Nabi SAW menguasai Madinah, ujung-ujungnya Nabi SAW mengusir orang-orang Yahudi. Kenapa Nabi SAW mengusir orang Yahudi? Mereka itu ya, kenapa?
berbagai macam upaya bagaimana caranya bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin menimpakan batu di atas ketika Nabi ngobrol, ingin membunuh Nabi ketika berjalan. Bahkan kita tahu kebencian mereka kapan? Ada seorang perempuan yang memberikan makanan kepada Nabi SAW yang tujuannya untuk meracun Rasulullah SAW. Saking bencinya mereka ini, ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengucapkan apa? Assalamualaikum, kebinasaan bagi kalian. Ini menunjukkan apa? Kebencian, kedengkian orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa ta'ala semoga melaknat mereka. Dan bahkan dijelaskan dalam berbagai macam ayat mereka tentang keimanannya. Tahu, bukan keimanan ya. Dia tahu tentang risalah Nabi SAW. Walladzina ma'atahum, ya orang-orang yang mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yarifuna kama yarifuna abnahum. Mereka tahu kepada Nabi SAW risalahnya sebagaimana mereka tahu kepada anak-anaknya. Artinya tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi apa? Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, ini tidak akan pernah damai. Meskipun kita beriman tentang itu, tidak akan pernah damai gitu ya, atau tidak akan pernah berhenti kecuali sudah datangnya hari kiamat. Bukan berarti kita nggak menolong mereka. Kan ada orang yang awam, nauzubillah min dzalik, kesal saya dengar ya. Oh, udah percuma we nolongani anggar da Palestina mau damai. Betul ya. Tapi apa, ini justru Allah itu ingin membuktikan sampai di mana keimananmu kepada Allah, sampai di mana kepedulianmu kepada mereka. Kalau seandainya terjadi kiamat, kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peduli apa enggak? Ya, makanya saya kemarin itu sampai saya, aduh gimana ini, saya udah ngobrol, pokoknya saya Senin pagi ini maksimal harus ada di Indonesia, saya bilang. Nah, saya udah janji mau ngisi malam Senin, harusnya Senin kemarin, saya bilang. Akhirnya saya memutuskan berpikir ulang lagi ya, semakin sulit keadaan di sana, ya udah saya siap, nggak apa-apa saya mau lobby lagi, nggak apa-apa saya nggak ngaji lagi, maksudnya nggak ngisi kajian dulu. Tapi karena memang sudah dibeliin tiket ya sudah, akhirnya pulang. Tapi ya itulah ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya terutama tadi kenikmat aman ya, nikmat sehat ini yang betul-betul harus kita syukuri sebelum nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak tahu, mungkin sekarang kita menyaksikan Palestina seperti itu, kita kan nggak tahu, bisa jadi di Indonesia mau terjadi seperti itu, kita nggak mau, tapi kan kita nggak tahu ya. Apalagi memang ketika saya di sana itu logistik sempat nggak bisa masuk karena tekanan salah satu Turki, akhirnya dibuka. Itu pun dibuka 6 jam. 6 jam itu belum tentu bisa masuk semua. Itu dicek lagi itu sama orang yang paling pengecut yang ada di muka bumi ini, orang-orang Yahudi. Dibuka satu persatu, di dalamnya tahu nggak apa? Kain kafan yang kita kirimin itu, makanan, itu pun dicek saking pengecutnya mereka. Ya makanya apa ini ya, supaya jadi pelajaran untuk kita memiliki kepedulian kepada mereka. Kita kesana itu tidak membantu salah satu kelompok, enggak. Kita kesana membantu kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Enggak membantu salah satu kelompok, enggak. Ya, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak pernah memandang siapapun. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, ya sudah. Karena Allah yang mengatakannya, wa in istansarukum fa'alaikumun nasr. Allah mengatakan apa? Kalau seandainya mereka membutuhkan pertolongan kalian untuk menjaga akidahnya, untuk menjaga agamanya, fa'alaikumun nasr, maka bagi kalian untuk menolongnya, bukan mencemoohnya, bukan menghina mereka, bukan. Ya, karena kita tahu di antara mereka juga banyak yang awam, kita tahu. Tapi ini semuanya tanggung jawab kaum muslimin, karena Palestina bukan miliknya orang Palestina, tetapi miliknya orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, idza fasada Syam fasada, apabila negeri Syam ini rusak, fala khairu fikum, kalau di negeri Syam ini kacau rusak, tidak ada kebaikan pada diri kalian.
Ini jadi barometer bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan ada sekelompok dari umatku, mereka betul-betul berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum. Tidak ada seorang pun yang mampu mencelakakan mereka. Sampai kapan, kata Nabi SAW? Hatta ya'tiya bi amrillah, sampai datang perintah Allah atau sampai datang hari kiamat. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Yang mereka betul-betul dalam keadaan apapun, mereka betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina. Ya, yang Nabi SAW menjelaskannya. Ya, itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Intinya kajian sunnah ini senantiasa peduli kepada kemanusiaan. Ya, meskipun mungkin kita tidak turun ke jalan, tetapi kita turun langsung ke lapangannya insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada yang mau tanya dulu? Cukup, Pak? Oh iya, Pak. Kalau untuk redaksi Qunut Nazilah, apakah ada redaksi khusus atau mungkin bisa di... Sebetulnya untuk Qunut Nazilah itu tidak ada doa yang khusus. Tidak dikhususkan. Dia boleh-boleh saja. Ya. Yang jelas ya, sebagian ulama mengatakan ya, apabila terjadi peperangan ini ya bagaimana caranya kita mendoakan keburukan kepada mereka, laknat kepada mereka, tidak ada doa khusus. Tetapi di Qunut Nazilah ini ya, para ulama menjelaskan itu ketika Qunut Nazilah itu tidak mesti dan tidak harus dengan Qunut witir. Ya, Qunut witir kita tahu ya, Allahumma hdina dan seterusnya. Jadi Qunut Nazilah itu langsung aja. Ya, langsung aja, dan itu boleh setiap sholat 5 waktu, meskipun itu sholat sir, meskipun itu sholat zuhur ataupun asar. Ya, maka disunahkan untuk apa? Untuk mengeraskan suaranya, makmum mengaminkannya. Ya, dan ini betul-betul dianjurkan. Ya, minimal kita bisa mendoakan mereka. Jangan bakhil lah. Kalau kita tidak bisa dengan harta kita, maka kita jangan bakhil dengan mendoakan mereka. Ya, makanya ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing agar kita semuanya lebih peduli lagi kepada saudara kita, khususnya berada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Afwan Ustaz, izin tanya, membeli produk orang Yahudi apakah boleh apa enggak? Membeli produk orang Yahudi boleh enggak? Hah? Boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, HP-nya keluarin semua. Hah? Ini motor banyak nih, punya siapa tuh? Kalau secara hukum jual beli ya, kita tidak masalah jual beli dengan siapapun boleh. Dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, secara hukum jual beli sah-sah saja, boleh saja. Silakan aja ya, selama memang syarat dan ketentuannya itu tidak dilanggar, boleh. Tetapi mungkin pertanyaan ini ya, karena memang banyak pemboikotan ya, gitu ya. Sebagian para ulama mengatakan boikot itu boleh kita lakukan kalau seandainya ulil amri kita memboikotnya. Ya, kalau ulil amri kita memboikotnya, sudah kita boikot. Ya. Tapi kalau seandainya ulil amri kita tidak memboikotnya, ya pasti kita nggak bisa memboikotnya, kan begitu? Karena semuanya di pemerintah dan kita taat kepada pemerintah. Ya, kalau seandainya pemerintah tidak, ya sebaiknya ya kita kurangi sajalah hal-hal yang mungkin tidak penting yang bisa kita lakukan dengan kaum muslimin, maka lakukan saja. Contoh misalkan makanan, kan nggak mesti harus beli ke mereka ya. Kalau HP ya sulit kita ya, karena sesuatu yang mungkin kita tidak bisa melakukannya. Artinya ya mengurangi sedikit madorot ya.
itu bagus ya, ya dikurangi lah. Kalau secara total mungkin kita belum bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hubungannya apa ini? Pertama membeli produk dari Yahudi, yang sekarang membeli ikan hasil memancing. Ini yang mancingnya orang Yahudi apa bukan? Membeli ikan hasil memancing, apakah boleh? Pertanyaan dua. Yang dilarang maksudnya gimana? Itu hasilnya apa mungkin gitu ya? Hasilnya mancing dan yang lainnya. Secara hukum dalam jual beli itu kita tidak boleh menanyakan kepada seseorang, ini ente hasil nyuri, hasil apa, nggak boleh dalam hukum Islam. Ya, yang jelas apa, barangnya ada, duitnya cash, akadnya jelas, maka itu boleh dibeli. Dan kita nggak boleh dalam syariat itu ente ngejual HP menang maling nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Nabi juga pernah membeli sesuatu barang dari orang Yahudi. Apakah Nabi nanya seluk-beluknya? Enggak. Ya, jadi segala sesuatu hukumnya secara dohirnya saja. Urusan dia hasil mencuri, hasil galak titik-titik gitu ya, itu urusan dia. Yang jelas akad kita adalah akad jual belinya, saya sudah di situ saja. Jelas, Bu? Ya, meskipun yang jual ikannya orang Yahudi ya. Allah alam bisawab. Jelas, Pak? Jelas. Iya, mungkin ini mah bukan ininya ya, kesel itu ibu-ibu. Iya, curhat ya. Cuman diselewengkan membeli ikan hasil mancing. Sebetulnya yang ditanyakan itu apa? Hukumnya suami ngusap wae kumaha gitu. Cuman takut ketahuan sama suaminya, ini istrinya siapa gitu. Allah alam bisawab. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya meskipun secara singkat ya, tapi kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah dan petunjuk untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang selama ini kita pelajari dan kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.